Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Salsabila Effendi dengan NIM 212024-236. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan sumber daya manusia. Adapun topik yang akan saya bahas hari ini yaitu pengertian pengembangan sumber daya manusia, tujuan pengembangan sumber daya manusia, dan metode pengembangan karyawan. Pertama yaitu pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Pelatihan berfungsi sebagai sarana penting dalam membentuk sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan global dan mendukung pembangunan organisasi. Yang kedua yaitu tujuan pengembangan sumber daya manusia. Di sini tujuannya dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan untuk karyawan, tujuan untuk perusahaan, dan tujuan hubungan sumber daya manusia. Yang pertama untuk karyawan. Dapat membantu karyawan membuat keputusan secara efektif, meningkatkan kepercayaan diri, mengatasi stres akibat kerja, meningkatkan kepuasan kerja, dan mengembangkan kemampuan psikomotorik, efektif, dan kognitif. Yang kedua yaitu untuk perusahaan. Yang pertama meningkatkan probabilitas, meningkatkan keahlian di semua level, meningkatkan moral sumber daya manusia, membantu karyawan memahami tujuan perusahaan, dan yang terakhir meningkatkan citra perusahaan. Tujuan hubungan sumber daya manusia yaitu meningkatkan komunikasi internal, membantu orientasi bagi karyawan, meningkatkan keterampilan interpersonal, membangun kesamaan dalam tim, menciptakan iklim belajar dan kerja yang kondusif, dan yang terakhir menjadikan perusahaan tempat kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu metode pengembangan karyawan. Di sini metode pengembangan karyawan dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama on-the-job training, atau metode di mana para peserta latihan langsung melakukan praktek kerja di tempat dengan cara melihat dan meniru karyawan lain melakukan suatu pekerjaan dengan didampingi atau di bawah pengawasan seorang train. Yang kedua yaitu vestibule, yaitu metode pelatihan yang dilakukan di dalam ruangan yang biasanya dilakukan untuk memperkenalkan sebuah pekerjaan kepada karyawan. Dan yang ketiga, demonstration and example, adalah metode yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan mengenai bagaimana cara mengerjakan sebuah tugas melalui contoh-contoh dan demonstrasi. Yang keempat, simulation, yaitu situasi yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya kepada para peserta. Yang kelima, apprenticeship, yaitu suatu cara untuk mengembangkan keahlian teknis sehingga para peserta dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu classroom method, yaitu metode pertemuan di dalam kelas yang meliputi pengajaran, rapat, pemberian instruksi, briefing, studi kasus, dan metode seminar. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.